Jawaban santun Bang Haji Roma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha, namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya. Untuk kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Ya, saya tidak akan pernah marah dibully orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya, kalau memang Haji Roma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya itu dianggap menyasarkan fatwanya Mbak Haji Roma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Roma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdiyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdiyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya, hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Habib Abdullah Al-Kabir Malaka Batai Buju Negoro Ngaman ke Negoro Al-Kab sehingga ke Negoro sing aman Negoro ini Al-Kab Negoro cukup Al-Kab aman, kota Jakarta aman, sudah seaman ke negara, Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa, mungkin karena ndak wali itu yang jelas itu yang nggak wali pasti ndak paham, malah gremeng kadang. Ini serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Roma Irama bicara agama dicaci dan dihina. Ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala.
Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Roma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Roma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Jakfar Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan solawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan, yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya, tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Roma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Sanjindan, ngelihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Roma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur. Ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Roma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, wagala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka. Jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Dari 3 tema ajaran sesat, mayit bisa masuk surga tanpa hisab bermodalkan surat rekomendasi. Ditanya malaikat Munkar Nakir tentang siapa Tuhannya, dijawab Tuhannya adalah seorang manusia. Dan ada manusia yang mampu memadamkan api neraka jika manusia tersebut tidak malu kepada Allah Ta'ala. Apakah ajaran-ajaran sesat tersebut disampaikan oleh penyanyi dangdut Roma Irama sehingga Gus Baha berfatwa bahwa apa yang disampaikan oleh sang penyanyi dangdut dalam ceramah berpotensi menyesatkan umat manusia? Jika memang Gus Baha adalah seorang ulama yang alim dan bijaksana serta konsisten dengan ilmu yang dimilikinya, tentu ia bisa menilai ceramah siapa yang sesungguhnya berpotensi sesat menyesatkan bagi umat Islam. Ceramah penyanyi dangdut Roma Irama atau ceramah Baklawi yang ia buja-buja dan ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Termasuk juga dengan dongeng khurafat yang disampaikan Baklawi Umar Mutahar yang menceritakan Baklawi penidap gangguan jiwa Ja'far Al-Kaf pernah mengislamkan orang kafir yang telah meninggal dunia. Dongeng tersebut jelas berpotensi sesat menyesatkan. Tapi Gus Baha yang katanya adalah seorang kiai yang sangat menjaga perkara syariat malah bergandeng jembut dengan penyebar ajaran sesat tersebut dan malah mencaci dan menghina Roma Irama yang ceramahnya lurus-lurus saja dan tidak pernah keluar dari rambu-rambu syariat agama. Kesombongan Gus Baha selama ini yang merasa sebagai manusia paling alim di jagat raya sehingga suka merendahkan kiai lainnya, nampaknya telah dibuka oleh Allah Ta'ala bahwa kesombongan dia hanya berlaku untuk kaum pribumi saja, sementara kepada kaum keturunan pendatang Yaman, dia memposisikan diri sebagai jongos yang hina, sehingga apapun kesesatan yang disebarkan oleh sang dero majikannya, ia mingkem 1000 bahasa. Sebab bisa jadi ajaran sesat yang disebarkan oleh para bendoro majikannya dalam pikiran Gus Baha itu bukanlah kesesatan,
melainkan sebuah kebenaran tersembunyi yang sirnya tidak bisa dijangkau oleh orang awam pada umumnya. Gus Baha adalah simbol. Sealim apapun orangnya, seluas apapun keilmuan seorang manusia, ketika dia bergaul dengan Baklawi, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dia akan menjadi manusia tolol seketika. Sebab ia tidak akan bisa lagi menggunakan logikanya yang sudah tertutup doktrin betapa mulia dan spesialnya golongan Baklawi yang dipercaya oleh dia sebagai zuriat baginda Rasulullah. Termasuk sikap Gus Baha yang menghina penyanyi dangdut berpotensi menyesatkan jika bicara agama, namun di sisi lain justru memuja-muja dan menganggap walinya Allah Ta'ala orang yang nyata mengidap gangguan jiwa. Itu semua adalah akibat ketololan manusia ketika manusia tersebut otaknya telah termanipulasi oleh klan Bani Ubaidillah, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Kok bisa begini ya? Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ajaran khurafat Habib Alawi. Ini enggak. Alhamdulillah saya sowan ke beliau dalam rangka untuk menyoankan buku saya ya. Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alwi. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Alwi ini. Kita buka coba para pemirsa. Ajaran Faqih Muqaddam. Wah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengaji kepada Habib Abdurrahman Assegaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman Assegaf itu petani. Bukan ulama dia. Dia mimpi ngajinya. Oh, dia mimpi ya, kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Tarim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Masya Allah. Yang aneh itu, Habaib itu banyak yang khataman Ihya katanya. Tapi nggak dibaca kitabnya. Khataman Bukhari, Rajab gitu. Itu dia nggak ngaji kitab Bukhari. Aneh, itu kenapa itu? Jadi cuman apa tabar aja ya. Jadi dibaca dari awal sampai akhir karena itu adalah tradisi. Awal sampai akhir apa awalnya doang sama akhirnya? Enggak, jadi semacam apa namanya ngaji kitab Bukhari. Jadi misalkan bikin lingkaran gitu. Jadi Kiai baca 2 hadis, nah terus kemudian pindah saya baca 2 hadis juga, terus dan itu dilakukan selama 1 bulan, bulan Rajab ya. Cuman untuk apa namanya ulasan, uraian, syarah segala macam enggak, hanya sekedar enggak kayak Bahar kan ikut kemarin tuh saya lihat. Dia baca enggak itu apa hanya ya hatamannya aja. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Abu Yazid Bustami. Insyaallah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja 1 jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja banyakan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja banyakan saya karangannya. Hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jalani? Udah sama saya aja. Banyakan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beda masa bisa bertemu ini? Ya mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Jadi satu orang alim dari Tarim lebih mulia dari 100 ulama dari luar Tarim. Tarimnya apa aneh, Mang? Ini karena Tarim itu kata berarti Gus Ajis ini lebih hebat dari saya 100 kali. Karena ini lulusan Tarim. Saudara-saudara, perlu diketahui ternyata Gus Ajis ini adalah penyusup
Karena ternyata beliau ini lulusan Tarim berapa tahun? Di Tarim 6 tahun setengah. Ya. 6 tahun setengah. Mondok di Habib Dalwa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun jadi murid Habib. Kemudian dia ngarang ini. Berarti dia penyusup di golongan Tarim ini. 10 tahun nyusupnya ini baru keluar nih. Alhamdulillah. Mantan mukibin ternyata ini bisa aja. 10 tahun. Ya Allah. Kemudian khurafat Habib yang berhubungan dengan syafaat. Khurafat Habib yang berkaitan dengan alam barzah dan akhirat. Banyak khurafatnya ini dalam barzah juga. Kaki Habib Abdul Rahman Segaf pernah menginjak tanah surga Firdaus. Allah. Ini Nabi Idris yang begini. Habib Abu Bakar Al-Adni hidupkan seorang wanita sampai hidup lama. Jadi udah mati wanita, hidup lagi oleh Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini luar biasa ini. Ini kalau tidak ada bab nasab, Umar bin Hafid itu sudah banyak itu cerita-cerita palsunya itu. Hafal 100.000 hadis, saya tantang 4.000 hadis Bukhari, belum ada yang mau untuk menyanggupinya. Kalau mau, ya walaupun saya nggak punya duit, saya siapin HP Nokia, bukan Nokia, Samsung Galaxy. HP Samsung Galaxy, kalau misalnya Umar bin Hafid bisa itu, satu Bukhari aja yang 4.000 hadis itu, untuk menghafal tanpa membaca, saya kasih HP Samsung Galaxy. Ada yang 1 juta hadis itu, udah mati tuh, nggak bisa dijajah. 7 juta, 7 juta. 7 juta hadis. Wallah, saya cari perjalanan mencari hadisnya nggak ada, hanya pada bapaknya aja. Yang mimpi mungkin. Bisa jadi pada Ibnu Arabi aja itu. Satu orang Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Masuk kuburan. Akhirnya ada jenazah lagi sholat. Ya. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat di neraka liburan. Dan ahli neraka bersenang-senang. Ruhnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Atas ada di Baitul Ma'mur bersama Nabi. Masya Allah. Masjid Abu Bakar bin Salim terbangun dari surga. Masjidnya ya? Masjidnya ya. Bangunannya pakai bata. Tanah lihat ya. Tanah liat dari ngambil dari tanah itu. Lah itu dari surga gimana caranya? Karena tanah Tarim itu tanah surga. Ya. Oh, Masya Allah, tanah Tarim, tanah surga. Kenapa di surga nggak ada Alfamaret? Waktu di sana ada Alfamaret nggak? Nggak ada kan? Jadi segede warung Madura itu dianggapnya udah supermarket. Masya Allah, kasih. Jadi di sana nggak pernah ke mall. Di mallnya itu cuma di Mukalla, ibu kota Hadramut. Ngomong juga Tarim. Kalau Mukalla, kalau Mukalla saya tahu itu kota besar. Kalau Tarim nih ada nggak mall? Ramayana. Nggak ada. Mungkin ini Alfamidi. Nggak ada. Kalau segedenya itu paling gede itu ya toko Madura. Jangan ngeledek Madura. Saya orang Madura ini. Ukurannya segitu. Oh, ukurannya setoko Madura. Toko Madura itu 24 jam. Tidak tutup-tutup. Ada bupati yang melarang. Tidak boleh 24 jam. Kalau tidak boleh 24 jam, 23 jam 59 menit. Akhirnya dia bukanya 23 jam 59 menit. Itu kan bukan 24 jam itu. Jadi nggak ada Indomaret di Tarim. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat liburan di neraka. Sebut Habib ini di mana saja, maka Habib akan datang di depannya secara nyata. Gila gitu ya, langsung cuk gitu. Langsung depan. Itu dulu, janganlah ceritanya panjang gitu. Masjid Abu Bakar
udah ini. Meski sudah wafat, Habib masih menghadiri majelisnya. Jangankan menghadiri majelisnya, ada yang ikut nyembahyangin orang mati. Saya Abu Bakar bin Salim ngotot jadi imam sholat dan tuding ibu seorang guru ada di neraka. Woi. Anak cucu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dijamin mewarisi kewalian agung sampai kiamat. Ini ada lagi khurafat Habib menghalalkan perkara haram. Amal ibadah Habib dan para muhibin diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para muhibin ini berbahagialah, bahwa amal ibadahnya akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, enggak oleh malaikat raqib atid. Berkat melanggar hukum syariat fikih Islam, Syekh Umar Bamahromah jadi wali besar. Gimana ceritanya? Jadi ketika dia ingin menjadi seorang wali, maka dia harus mabuk dulu ya, mabuk dulu, kemudian campur wanita, peluk segala macam. Na'udzubillah, udahlah. Aduh, itu bahaya itu. Arak bekas Habib yang mabuk menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Hukum syariat Islam tergantung warga Tarim. Waduh. Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan saweran. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah ada di tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa taubat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya, membongkar khurafat Habib Balawi yang tidak punya, nyesel seumur hidup. Kalau saya punya, alhamdulillah gratis. Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ini ada tentang penghinaan pada malaikat, ada penghinaan pada sahabat Nabi, ajaran membuat hadis palsu. Ini hadis palsu atas nama Nabi gitu. Atas nama Nabi. Qalan Nabi. Dia mimpi tadi. Dia mimpi. Masya Allah. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini dalam bab 1. Ini khurafat ini beda dengan karamah. Kalau karamah itu adalah sesuatu yang keluar dari kekasih Allah sebagai kemuliaan dari kelebihan-kelebihan kedekatannya kepada Allah. Sementara khurafat adalah kisah-kisah palsu yang di atas namakan keramat itu, padahal tidak pernah terjadi pada masanya. Nah, di dalam kitab Gus Aziz ini dibongkar keramat-keramat palsu yang ada dalam kitab-kitab Balawi. Kalau misalnya orangnya betul-betul ada, yaitu khurafat. Kalau orangnya yang dinisbatkan khurafat itu kepadanya itu tidak ada, seperti Fakih Muqaddam, Ali Khalil Qasam, Sohib Mirbad, nah itu jelas itu dari dua sisi sangat menyesatkan. Satu, orangnya saja tidak ada, kemudian orang yang tidak ada ini dibuat kisah-kisah keramatnya, padahal orangnya saja tidak ada. Seperti Fakih Muqaddam bisa mi'raj, orangnya saja tidak ada, bagaimana kemudian dia bisa mi'raj. Tapi cerita-cerita semacam itu diproduksi sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi dagangan dari kaum Balawi untuk meninggikan klannya, leluhurnya. Saya potong dulu. Jadi kalau memang itu adalah khurafat dan cerita-cerita palsu, sebenarnya bagaimana hukum dari orang-orang yang dengan sengaja menulis khurafat-khurafat itu? Apakah dia ya hanya sekedar ibaratnya dosa kecil ataukah dosa besar, atau bagaimana pandangannya ini? Ya, berbohong itu kan berdosa. Apalagi berbohong atas nama ulama-ulama. Ya kan, misalnya orang yang seperti Abul Huda Soyati berbohong atas nama Imam Syuuti, itu luar biasa. Daging ulama itu adalah sumun qatilun ya.
Menyakiti ulama itu sama dengan menyakiti Rasulullah, karena ulama adalah pewaris daripada Rasulullah. Tapi kemudian mereka begitu tega membuat cerita-cerita atas nama ulama, seperti Asyaraful Muhattam yang diatribusikan terhadap Imam Asyuyuti. Ya, hukumnya haram untuk orang yang bertakwa kepada Allah, mengaku Islam, kemudian mengaku mursyid juga seperti Abu Ludah Soyadi, kemudian dia membuat cerita-cerita palsu akan keramat yang tidak pasti tanpa dia bisa mempertanggungjawabkan sumbernya. Al-Masdarul Awwali, yang dia mencatat itu dari mana, dan kemudian dia membuat sebuah kitab, yang kitab itu kemudian setelah diteliti kitab yang bukan seperti penisbatan yang tertera di dalam jilidnya. Jadi kitab yang katanya Syaraful Muhattam dikarang oleh Imam Suyuti, ternyata setelah diteliti oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dia adalah karangan dari Abu Huda As-Soyadi ini. Jadi haram hukumnya. Haram, dan itu adalah haramnya itu asyaddal haram, karena berdustanya bukan hanya untuk kepentingan dia kepada individu lainnya, tapi menyangkut banyak orang, berbohong kepada banyak orang. Kemudian pengkhianatan ilmiah dengan sengaja menghapus teks di dalam kitab-kitab Balawi. Ini disebutkan juga nih teman-teman, rugi kalau nggak punya kitabnya Gus Ajis yang satu ini, membongkar ajaran khurafat Habib Balawi. Kemudian di bab 3, kompilasi khurafat Habib. Penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Ada emang? Ada ya. Jadi di situ dikatakan Allah takut gitu. Allah takut jika sifat ketuhanannya itu disaingi oleh hambanya, oleh Nabi Muhammad. Iya. Itu dalam kitab Balawi ini ya. Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Orang mana dia? Orang Taris. Bukan Indonesia ya? Oh, bukan. Habib Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. jadi ada notulennya gitu. Ada. Ya. Masya Allah. Jadi musyawarah dicatat notulennya itu ya. Jadi Habib setiap kali Habibnya itu ingin keluar kota, maka dia musyawarah dulu ya. Musyawarah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, apakah saya boleh atau enggak keluar kota ini? Iya. Masya Allah. Kalau nggak boleh nggak jadi gitu. Nggak jadi. Kalau boleh jadi keluar gitu. Keluar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ya. Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Waduh, ada gitu ya? Ada ya. Orangnya aja nggak ada yang ngaku sebagai Allah. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing? Pakai kambing. Itu benar pakai kambing? Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan. Berkaki 4 ya. Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Atau bisa juga tank ya, tank baja. Oh, belum ada ya zaman dulu. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Muhdar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid ya? Kurang lebih. Iya, berarti mirip Umar. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ada yang takut juga ngelihat wajah. Kemudian agama Muhyiddin Habib Balawi Syekh Abdullah Basaudan, agama baru Alawiyah. Maksudnya gimana nih? Agamanya Muhyiddin itu agama Alawiyah. Masya Allah. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Larangan apa ini? Penggambaran wajah Rasulullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan tidur, sementara sahabat beribadah. Jadi wajahnya mirip Abdullah Haddad. Betul.
Banyak miripnya juga. Oh, karena banyak ya. Ada Muhammad bin Thahir Al-Haddad, ada siapa namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ada siapa lagi tuh Hasan bin Saleh Al-Bahar, dan juga banyak-banyak Habib yang lain yang wajah Rasulullah itu seperti mereka ya. Merekanya mirip enggak itu satu dengan yang lain? Enggak mirip padahal. Berarti wajahnya Rasulullah banyak dong. Betul ya. Kemudian mimpi Habib merupakan bagian dari kenabian. Oh, iya. Reinkarnasi Nabi Muhammad SAW ialah Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kayak agama Hindu aja ini, ada reinkarnasi. Panutan Habib Wali Muhyiddin Balawi telah mencapai makom kenabian. Luar biasa. Makam Habib Syekh Abu Bakar bin Salim menembus makam Nabi Hud. Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim dan sholat di Tarim. Jadi Nabi pernah sholat di Tarim. Penduduk alam barzah reuni bersama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah. Ini kayak lulusan UGM aja ini reuni segala. Di antara para wali hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah izinkan mengetahui rahasianya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nabi Muhammad pun enggak. Jadi dia melebihi Nabi Muhammad kalau gitu ya. Pasti ya. Karena level dengan Allah. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Berarti kan Allah ya. Berarti dia adalah sang ada. Sebelum semua ada. Betul. Sedangkan Allah itu ada. Maha ada. Berarti dia ada sebelum Allah. Berarti dia bukan makhluk Allah. Sang pencipta mungkin. Kecuali dia mengaku Allah. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Karena rokok Rasulullah SAW keluar dari majelis Habib. Rasulullah nggak suka rokok katanya. Sukanya cat apa itu? Mereka gat. Kot. Itu gimana tuh? Coba ceritain orang-orang Tarim. Kot itu pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah, kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk daun ini dikunyah. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah, jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu maka tubuhnya itu akan fresh. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-temanku saja yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? Gat itu diharamkan nggak? Disamakan dengan kopi ya. Disamakan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau rokok itu haram. Rokok itu haram. Tapi kalau gat itu sambling kopi. Ya. Ada fatwa dari kaum habaib gitu. Ada. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Ahmad Rafi itu. Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan. Ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU, dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmunya Balawi, dia pakai NU dia. Pakai NU ya, NU ya. Yang enak-enak dia pakai NU. Masya Allah. Pemilik kekuasaan mutlak pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Faqih Muqaddam. Penguasa alam semesta, penguasa, pemilik kekuasaan mutlak.
pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Fakih Muqaddam. Habib Alwinya aja nggak ada, Fakih Muqaddamnya nggak ada, gimana menguasai alam? Namanya juga dongeng ya. Menyamai mukjizat Nabi Isa. Habib Alwi hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Fakih Muqaddam ini ya? Alwi bin Fakih Muqaddam. Oh, jadi anaknya Fakih Muqaddam bisa menghidupkan orang mati, dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini, ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Kemudian menyamai maklar pertemuan Nabi dalam keadaan terjaga. Siapa ini? Ingat nggak? Itu salah satu Habib. Ada jadi maklar dia. Jadi maklar. Jadi kalau ingin ketemu Rasulullah harus menghubungi Habib itu. Oh, kalau zaman Nabi masih hidup, orang yang ingin bertemu Nabi harus mendekati Zaid bin Harisah. Ya. Ketika Zaid bin Harisah itu sudah wafat, anak angkatnya yang cucu angkatnya Usama bin Zaid itu adalah menjadi jalan orang untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Bahkan ketika ada masalah besar yang orang lain tidak berani berkata pada Rasulullah, itu Zaid dan Usama ini berani karena beliau adalah Hib ibnul Hib, kekasih putra kekasih. Bukan Habib ya? Bukan. Hib ibnul Hib itu adalah Usama bin Zaid. Tapi pada suatu waktu Usama bin Zaid pernah juga dimarahin. Jadi biasanya kalau udah sama Sayyidina Ali nggak berani, Sayyidina Ali itu terakhir pada Zaid. Kalau Zaid udah meninggal, terakhir itu pada Usama. Itu pernah ketika ada seorang perempuan dari Makhzumiyah itu mencuri, kemudian minta kepada keluarga daripada Nabi Muhammad yang lain, istri-istri Nabi nggak ada yang berani. Kemudian melalui Usama bin Zaid ini, ya Usama sampaikan pada Rasulullah agar ini perempuan yang mencuri tidak dipotong tangannya. Aduh, dimarahin itu mah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Kalaulah Fatimah anakku mencuri, aku akan potong tangannya. Ini sama dengan ucapan Abu Yai Ma'ruf Amin kemarin. Walaupun bukan ponakanku yang diangkat PJ Ketum, anakku sendiri tetap aku tolak. Artinya luar biasa kan, bahwa ADART harus ditegakkan menurut Abu Yai Ma'ruf, sehingga ketika Kiai Zulfa Mustafa ponakannya sendiri diangkat jadi PJ Ketum, tidak ditolak, tidak diterima karena dianggap melanggar ADART. Padahal itu ponakan asli. Kiai Zulfa itu adalah anak Nyai Ratu Marhumah Latifah. Nyai Ratu Marhumah Latifah ini orang sini nih. Orang sini. Kresek. Iya. Itu adik dari Kiai Ma'ruf. Diangkat oleh pleno sebagai PJ Ketum. Kata Kiai Ma'ruf, kalaupun anakku yang diangkat, tetap itu melanggar. Itu mirip dengan ucapan daripada Rasulullah. Kalaulah anakku Fatimah bintu Muhammad atau binta Muhammad sarakat laqata'tu yadah. Tapi di sini ada selain Zaid bin Harisah dan Usama, orang yang menjadi maklar untuk bertemu dengan Rasulullah. Aneh, ini nggak ada di Bukhari ini, nggak ada di Muslim, nggak ada di Ibnu Majah. Ajaran hadis palsu juga ada ya? Nanti dulu satu-satu. Rasulullah menjawab salam Habib Ali Koli Kosam di dalam sholat. Ini asoluk nih yang diselewengkan jadi Ali Koli Kosam. Jadi ini bukan Ali Koli Kosam, ini Ali keluarga daripada bin Jadid. Kemudian di dalam masa-masa selanjutnya diatribusikan untuk orang yang fiktif, yaitu Ali Koli Kosam. Nah, jadi itu Ali Koli Kosam itu punya ayah Alwi katanya. Ini fiktif juga. Alwi punya ayah Muhammad fiktif. Muhammad punya ayah Alwi fiktif. Alwi punya ayah Ubaid fiktif. Ubaid punya ayah Ahmad bin Isa, ini ada orangnya, tapi bukan Al-Muhajir. Kata Al-Muhajir itu pertama kali disebut itu di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi, abad 11 itu. Nah, saya di dalam
buku itu pernah menyebut di Syarhul Ainiyah abad 12 ya? 13 itu. 12. Abad 12 ternyata di Masrur Rawi juga ada itu. Jadi ya sekitar antara abad 11-12 itulah mulai Al-Muhajir. Sebelumnya di abad 10, abad 9, abad 8, abad itu selama 1000 tahun, 600 tahun lebih tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Karena kenapa? Karena Ahmad bin Isa Al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman. Jangankan dia hijrah ke Hadramaut, ke Yaman saja tidak. Jangankan dari Basrah ke Yaman, di Basrahnya aja nggak pernah. Jadi di dalam kitabnya Balawi itu dikatakan Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada yang menceritakan Ahmad bin Isa ada di Basrah. Banyak kan teman-teman kita juga yang ada kekeliruan dalam mengidentifikasi Ahmad bin Isa. Seperti ada narasi bahwa Ahmad bin Isa itu makam aslinya ada di Irak katanya, di Najaf. Ya itu Ahmad bin Isa, tapi bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud. Bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, bukan. Tetapi itu mah Ahmad bin Isa bin Zaid. Itu adalah imam Syiah di sana. Jadi imam Syiah itu ada di Najaf, tapi bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud oleh Balawi itu. Ahmad bin Isa yang dimaksud Balawi itu sama sekali la yuhajiru illa Basrata wa la yuhajiru ila Yaman. Walakin huwa kainun fil Madinah wa lam yujad ayyu dalilin yadullu ala annahu hajara min al-Madinah al-Munawwarah fi qaryatin tusamma Surya. Al-baqa apa tuh kaidah istisab? Al-baqa umakan ala makan. Baqa umakan ala makan. Jadi sesuatu itu ketika sudah ada di suatu tempat, maka biarkan dia ada di tempat itu sebelum ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Nah itu harusnya begitu kalau ilmiah. Ini kita mau bicara ilmiah pakai nebak-nebak. Ilmiah husnudon. Nah, kita husnudon aja sesuatu yang sudah berjalan 500 tahun. Surah istifadah. Surah istifadah yustaratu antakuna bi ghairi mu'arid. Fa idza wujida al-mu'arid batalat as-suhra wal istifadah. Hada ma qarrarahu al-fuqaha fi kutubihim. Wa Ibrahim bin Mansur wa Ahmad Ramli Al-Abbas wa ghairihima minal muqibbin itu tidak mengerti itu, bahwa surah istifadah tidak boleh dilakukan sebagai isbatun nasab apabila ada mu'arid. Wal mu'arid kain wa huwa kutubul ansab al-qadimah wa nataij ikhtibari al-Hamdin Nawawi. Wa hum ala majmu'ati sulalati G. Wa Banu Hashimin ala majmu'ati sulalati Jiwan. Hayhata baina man kanat majmu'atu sulalatihim G huwa man kanat majmu'atu sulalatihim Jiwan. Hayhata. Ada baina as-sama'i wal ard, baina al-masyriqi wal maghrib. Dan mereka ketemu nanti leluhur bersamanya itu antara J dan G itu 45.000 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu adanya 1.400 tahun yang lalu. Berarti leluhur mereka itu bukan Nabi Muhammad. Siapa? Ya mungkin Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi semua manusia ini dulur-dulur subscriber dari Gus Aziz Jazuli semuanya sedulur. Mangkana jilduhu ahmar, mangkana jilduhu asfar, abiyad, aswad, kulluh min adam wa adam min turab. Dan mereka itu mempunyai kakek bersama. Kakek bersama mereka fi riwayatin Nuh wa fi riwayatin Mubashir ila Adam. Ada perbedaan pendapat karena sebagian ulama mengatakan keturunan manusia yang ada sekarang di dunia ini semuanya dari Nuh. Karena keturunan selain Nuh itu semuanya mati dalam banjir. Adapun orang-orang 80 yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu memang ada, tetapi keturunannya inqaradu,
Itu ada sebagian ulama mengatakan begitu. Rasulullah menjawab salam. Ini udah. Rasulullah memasuki rumah Habib dan menyatakan ia adalah kekasih Rasulullah. Waduh, luar biasa. Masa tukang dawir kekasih Rasul? Tapi Habib yang dawir tidak hanya di Indonesia ya? Gimana? Coba ceritain. Jadi ada satu peneliti ya, namanya Michael siapa lupa sih, orang Rusia ya. Dan penelitian itu pada tahun 2001-2002. Jadi dia seorang antropolog, kemudian salah satu dosen di Universitas Rusia, dan dia meneliti tradisi dan budaya di Hadramut. Nah, dia kaji-kaji satu persatu dari tradisi yang ada di sana, kemudian ketika menceritakan tentang munsib. Munsib itu kepala suku ya. Misalkan munsib Al-Idrus, munsib Al-Haddad, Al-Atos, dan seterusnya. Jadi masing-masing dari munsib itu memegang satu suku. Misalkan suku At-Tamimi, kemudian Al-Katiri, dan seterusnya. Jadi intinya pendagangan di Hadramut ada. Oh gitu ya. Ini ada lagi sub tentang khurafat Habib yang mengajarkan rasisme. Ada Habib yang ngajarin rasisme bahwa Habib Ba'alawi itu adalah ras tertinggi di atas dunia ini. Nah itu menurut Habib, bahwa menurut Habib mereka ini ras tertinggi termulia dalam dunia. Menurut saya orang yang paling hina di Nusantara ini lebih mulia dari orang yang paling mulia dari golongan Balawi. Ini adalah sebuah kebenaran. Orang yang paling hina dari warga Nusantara adalah orang yang lebih mulia daripada orang termulianya dari Balawi. Semua habaib Balawi tidak akan ada yang mampu mengungguli. Mengungguli apa? Kehaluannya. Khurafat, pengkultusan tempat dan kuburan. Wah ini mah udah biasa nih. Banyak kuburan. Ajaran asusila. Ajaran asusila ada juga. Khurafat untuk mengkultuskan tokoh. Kemudian ada khurafat asusila. Mayat wali tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya. Ini bisa aja nyarinya yang benar nggak nih ada di kitabnya? Ini kalau nggak ada di kitab Balawi ini bisa dilaporin ini. Ada ya? Ada. Ya. Segar. Ini saya udah jadi pengantar aja, kata pengantar. Ini nggak ada nanti. Karena ini aneh-aneh nih. Ada mayat udah mati, tapi dia bisa menghamili istrinya hidup lagi. Syarat jadi wali besar harus melanggar syariat dan mampu bercampur dengan wanita bukan mahram. Na'udzubillah. Wali muhibbin Habib memesan wanita cantik dan berdisko. Ih, ini aneh-aneh amat sih. Dah, nanti takut dicontoh sama ini subscribernya Gus Ajis tahu sendiri. Bib-bib semua dipanggilnya. Khurafat ajaran dalam nasab. Nasab Balawi adalah nasab turun yang paling soheh sedunia. Aduh, bahkan nasab yang paling ngacak sedunia itu. Sohehan nasabnya orang-orang kampung itu. Orang kampung punya bin, punya kakek. Soheh nasabnya itu. Kalau Balawi, nasabnya itu ke Nabi Muhammad itu kayak langit dan bumi jauhnya itu. Kayak masyrik dan maghrib. Kemudian ajaran penjajahan mental spiritual. Ajaran dalam sholat. Habib tidak pernah sholat dan bisa membelah diri. Jadi ada Habib yang nggak pernah sholat, tapi dia bisa menjadi dua. Gitu. Na'udzubillah. Kayak orang Pekalongan. Permasalahan nikah dan persalinan. Ajaran dalam membuat makam palsu. Jadi kuburan-kuburan palsu para nabi di Hadramaut. Palsu itu ya banyaknya. Palsu. Ada nggak yang asli gitu? Nabi siapa gitu? Oh, masih tanda tanya. Semuanya palsu ya? Udah kita nyatakan aja palsu lah. Karena ya tukang pemalsu ini. Kemudian ajaran dalam haji. Tidak wajib haji karena Habib diperintah pulang oleh sang ayah. Cukup haji di Hadramaut. Habib Abdurrahman Assegaf dilarang Nabi Muhammad. Wih. Jadi Abdurrahman Assegaf dilarang haji oleh Nabi Muhammad. Kenapa itu alasannya? Karena hajinya Abdurrahman Assegaf itu ditarik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ajaran dalam membuat makam palsu, penghinaan kepada Imam Mahdi. Habib Al-Haddad diklaim sebagai Imam Mahdi yang nyata.
buat khurafat yang berkaitan tentang Indonesia. Surabaya pernah akan dihancurkan dan diselamatkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Kok nggak ada di sejarah ini? Yang penting begini, di sejarah 10 November nggak ada, di sejarah perjuangan bangsa waktu SD nggak ada. Kok bisa ada di bukunya Habib itu? Gimana ceritanya, Gus? Karena perjuangan mereka itu ada di alam batin. Ya. Oh, jadi nggak kelihatan orang. Ya, udah paham kalau gitu. Kemudian penutup daftar pustaka ini diterbitkan oleh Darul Irfan, sangat luar biasa, merupakan sebuah kitab yang dicetak dengan serius. Ini adalah wahidun fi asrihi wa muhajirun ay mubtakirun fi naw'ih. Jadi kitab yang baru ada di Indonesia. Kalau dari dunia itu dari kemarin saya lihat Gus Haji sudah memberikan sebuah kitab Karamah wa Aulia yang dikarang oleh Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang membongkar khurafat yang diciptakan oleh Abul Huda As-Sayyadi yang mengaku sebagai keturunan Imam Ahmad Ar-Rifai namun tidak terbukti. Dan kitab manhulnya yaitu Asy-Syaraful Muhattam. Asy-Syaraful Muhattam yang diatribusikan kepada Imam As-Suyuti ternyata adalah kitab palsu yang telah ditulis oleh Abul Huda As-Sayyadi Ar-Rifai yang dijadikan dalil oleh Abbas itu ya? Ajir. Jadi melabas waktu pernah tentang bahwa kutipan John bin Smith itu ada di dalam kitab As-Sayyadi ini. Betul. Ya. Kalau saya nggak salah itu sama aja. Itu berarti betul lah bahwa selama ini masyarakat umat Islam di dunia itu banyak dijejali khurafat-khurafat dari ulama-ulama besar kita yang kita hormati, kita muliakan, seperti Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah orang mulia, tetapi kemudian dikotori kemuliaan beliau dengan adanya Al-Mudda'i Asy-Syaraf ini, seperti Abul Huda As-Sayyadi yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, walhal anna nasabahu munqati' la yashhaduhu kutubul ansab al-qadimah. Dan ternyata khurafat yang dia bikin terbongkar oleh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Yang mau bukunya silakan di kolom komentar apa? Di deskripsi. Di deskripsi ada ya nanti untuk menghubungi yang mau beli kitab ini. Ini sudah ratusan yang laku dan tadi laporan dari timnya Gus Ajis yang beli itu kan punya alamat itu. Itu yang beli banyaknya dari profesor, dari dosen, dari para peneliti. Yang banyak sudah membeli buku ini. Jadi kepada PWILS, pada kiai-kiai pesantren kalau nggak punya kehabisan. Aduh nyesel. Ini saya senang sekali dapat hadiah dari Gus Ajis. Buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi. Dan alangkah indahnya kepada para penulis lain dari perspektif lain tentang Balawi ini yang masih banyak yang bagus untuk ditulis, terutama oleh para doktor-doktor di kampus-kampus, oleh para peneliti. Hadramaut sudah diteliti banyak sekali oleh Eng Seng Ho dari Malaysia, oleh LWC Vandenberg, dari Rusia siapa? Namanya lupa ya, Michael Panjaraga. Michael Rusia aja pokoknya. Kemudian oleh Serjen dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini adalah harus menjadi panggilan untuk para akademisi untuk memberikan perspektif lain bagi umat Islam di Indonesia tentang Balawi ini. Kalau saya dari nasab misalnya sudah selesai nasab itu, Balawi bukan cucu Nabi. Ini Gus Ajis dari ajaran khurafatnya dengan Kiai Yahya dan tim. Kemudian mungkin dari perspektif lain, dari misalnya kebudayaan, dari politik, dari okupasi, ini
kita mengajak kepada para orang yang mempunyai amanah ilmiah agar memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia hari ini sebagai pewaris dari tanah Nusantara ini akan tetap menjadi raja di tanahnya sendiri ila yaumil qiyamah. Pengklaiman sesuatu yang ada di Indonesia dari sejarahnya, dari kebudayaannya, dari peran-peran pentingnya, ini tidak boleh terjadi dilakukan oleh bangsa lain. Maka oleh karena itu Anda, seorang akademisi, Anda yang mempunyai ilmu dari Allah, tidak digunakan hari ini untuk menjaga bangsa dan negeri Anda serta anak keturunan Anda, yang negeri ini nanti akan menjadi tempat bermain anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda dan keturunan Anda ila yaumil qiyamah, maka Anda berdosa kalau Anda tidak menggunakan ilmu Anda ini untuk memberi pencerahan terhadap bangsa Indonesia. Saya kira Gus demikian, mudah-mudahan kedatangan Gus Ajis di pondok saya ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kedatangan Gus Ajis bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum membawa keberkahan yang luar biasa bagi kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.